haflah akhir sana khutbil Quran dan imtihan madrasah salafiyah Syafi'iyah Al-Ittihad Pasilor 2 yang akan diisi oleh beliau Bapak Kiai Haji Zainal Murtado Tanjung Priuk Jakarta Utara. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam. Semangat, semangat. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah alaika. Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin amma ba'd. Bapak Kiai Haji Ali Sadikin, ini namanya mirip dengan mantan gubernur DKI, yang mudah-mudahan beliau Masya Allah usianya lebih muda 1 tahun dari saya. Panjangkan umur dalam keadaan sehat. Bapak Camat ini yang usianya kebetulan 1 tahun di atas saya. Ini saya pertengahan nih Pak ya. Camat Karangluas ya. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau merantau di tempat ini diberikan betahan oleh Allah. Dari Polri, para ulama, para ustadz, sahabat kami, Bapak Haji Motoil Sarjana Hukum. Ini sama-sama di Jakarta beliau. Wasilah beliau saya bisa bertemu dengan Pak Kiai. Kemudian Masya Allah nih Banser NU, pemuda Pancasila, Fatayat juga, ibu-ibu nih majelis taklim yang saya doakan, yang pakai seragam saya doakan mudah-mudahan cepat lunas, amin. Insya Allah luar biasa. Kemudian protokol nih, ini protokol luar biasa, intonasinya, vokal yang sudah mendukung, saya doakan menjadi penceramah, amin. Bisa keliling Indonesia, amin. Insya. Sebab kalau kita bersatu luar biasa tadi Pak Camat dengan ucapan Masya Allah ya Rabb, merdeka. Saya mau tambah takbir, Allahu Akbar, luar biasa. Saya rasa tidak ada kata yang pantas diutarakan pada kesempatan malam ini bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriah. Kurang lebih sekitar ya Allah 9 hari lagi kita. Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, malam Sabtunya taraweh. Sama enggak saat sini? Kemarin malam nisfu Sya'ban malam apa? Sama, alhamdulillah. Tidak ada perbedaan. Insya Allah masyarakat di sini diberkatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
ya Rabbal. Hanyalah ucapan syukur alhamdulillah kehadiratnya, yang mana dia telah memberikan mutiara yang paling berharga, yakni mutiara iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian pada malam ini telah dapat berkumpul bersama di acara khatmil Quran dan imtihan Madrasah Al-Ittihad Pasir Lor Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Godwater. Ini si Tukul Arwana nih ya, kabupatennya luar biasa. Apapun alasannya, langkah baik kita, niat baik kita, dan tujuan baik kita dari rumah masing-masing, baik dari yang jauh maupun dari yang dekat, baik yang mendengarkan maupun yang ngobrol, baik yang ngobrol maupun yang kakinya ngelonjor, insya Allah semuanya dijadikan catatan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita serahkan dan kita limpahkan kepada proklamator Islam. Beliau juga adalah merupakan seorang pendobrak alam biadab menjadi alam beradab, yaitu baginda Rasulullah Muhammad. Tidak lupa kita doakan proklamator Indonesia Pak Camat, Bung Karno, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Kita selaku bangsa Indonesia di daerah Karang Ulas ini bisa melanjutkan perjuangannya, insya. Sebab hidup adalah perjuangan. Takut berjuang jangan hidup, takut hidup mati saja. Hidup jangan terlalu banyak gaya. Kalau orang terlalu banyak gaya, ujung-ujungnya mati gaya. Sebab saya terkesan Pak dengan ucapan almarhum orang tua saya, mewariskan ilmu ini adalah lebih baik daripada mewariskan harta. Kalau berbicara masalah harta di dalam ilmu faraid dikatakan wasyartuhu mautu muwarrisin kada ayu jatal warisuhina mautida. Syarat mendapatkan warisan harus mati yang punya harta, harus hidup yang menerima. Ini kadang-kadang orang tua belum mati, anak sudah rebutan warisan. Apabila anak rebutan warisan, orang tua belum mati, berarti ini anak mendoakan orang tuanya supaya cepat. Anak nengkene wonge anora, anora, neng harap apa neng burige, anora. Tapi insya Allah si Michael udah masuk Islam dia. Untung selamat tampil di TV Al-Ittihad luar biasa, rambutnya nggak lepas itu luar biasa Pak. Secara jujur Pak, bahwa kita hidup di alam dunia, ya Allah, apa sih yang disombongkan? Kan ada 3 masa. Yang pertama masa lalu, itu masa kenangan, masa sekarang, masa kenyataan, dan masa yang akan datang, yakni masa harapan. Insya Allah anak-anak yang tampil tadi Pak Camat di wisuda, saya doakan subhanul yaum rijalul gad, kini pemuda insya Allah menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sebab pendidikan misteri, ada bapaknya kaya, anak males belajar, ada anaknya pintar, bapaknya nggak punya uang. Ini luar biasa, dari bahasa Arab, bahasa Inggris, komunikatif. Anak saya juga kemarin baru dikirim Maria Ulfa, luar biasa, ke Kampung Pare Inggris Pak, Kampung Inggris di Pare. Kita ngambil 9 bulan, bersyukur kepada Allah. Padahal bagi semacam saya ini kan manusia yang tidak punya penghasilan tetap, tapi insya Allah Pak Camat tetap berpenghasilan. Amin, amin. Kok aminnya lemas amat Pak Camat? Amin. Secara jujur nih adik-adik yang tampil Pak, ya Allah, orang bodoh kalah dengan orang pintar, orang pintar masih kalah dengan orang yang cerdas, cerdas masih kalah dengan orang yang beruntung, dan orang yang beruntung
itu bisa dikalahkan dengan orang-orang yang mendapatkan keberkahan, Pak Kiai. Kenapa bodoh kalah dengan orang pintar? Orang bodoh kasihan hidupnya selalu ditipu. 378 ya Pak Polri. Allahu Akbar. Berbeda dengan orang pintar. Kenapa pintar bisa mengalahkan orang bodoh? Orang pintar acara semacam ini aja kelihatan Pak, dari duduk aja berbeda dengan yang lain. Kalau orang-orang pintar itu tampilnya di ruangan-ruangan VIP di depan nih Pak. Minumannya juga lihat, botolnya aqua luar biasa, belakang gelas. Ini kelihatan Pak. Tapi orang pintar ini masih kalah dengan orang cerdas Pak Haji. Kenapa cerdas masih mengalahkan orang yang pintar? Konon kabarnya orang pintar paling banter minum tolak angin. Tapi orang cerdas ialah orang yang pandai membaca peluang. Kuncinya 3, kerja keras, tidak gengsi, dan yang ketiga perbanyak silaturahmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ngirim air nih didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Ini kampanye apa-apa nih 3 gelas nih, soalnya DKI dimenangkan oleh angka 3 ini, luar biasa, Masya Allah ya Robbi. Semacam saya kan anak nomor 3, istri anak ketiga, punya rumah kebetulan nomornya 3, punya anak alhamdulillah 3. Berbeda dengan bapak saya ini punya anak nggak banyak, cuma 20. Dari istri yang pertama 10, dari ibu saya 10 juga, alhamdulillah. Jangan jadi pikiran Bu, terserah, bapak saya yang kasih mempan kok. Betul? 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 Cerdas itu masih kalah dengan orang yang beruntung. Kenapa orang beruntung bisa mengalahkan orang cerdas? Kawan saya banyak Pak Kiai, sarjana nyari duit 2 juta aja susahnya, nggak ketulungan. Artinya apa? Belum beruntung. Tapi kalau orang beruntung kan jangan dilihat perjuangannya, pasti selalu banyak tantangan dan cobaan. Manusia tidak akan maju tanpa dihina, tanpa ditindas, tanpa dicaci, tanpa difitnah. Dengan adanya hinaan, tindasan, cacian dan fitnah, insya Allah akan maju Pak Camat. Nggak beda mutiara tidak akan bersinar tanpa digosok. Kalau sudah digosok pasti bersinar. Dan perlu dicatat, kalau mutiara sudah bersinar walaupun terpendam dalam lumpur, niscaya akan dicari orang. Insya Ayu Ting Ting Pak dicoba oleh Allah 4 tahun tuh Pak, perjuangannya. Gara-gara dikasih alamat palsu. Cari alamat dia kemana, di mana. Keliling Depok, Bekasi. Terakhir di Priuk Pak Haji, ketemu dengan penyanyi dangdut yang bernama Cici Para, minta dikasih alamatnya sama beliau tuh, RT 5 RW 3 10 nomor rumah. Alhamdulillah, begitu ketemu dia teriak sik asik, alhamdulillah. Konon kabarnya sekarang sudah bisa nyambel katanya, sambalah doa. Alhamdulillah. Bu, ibu, secara jujur Pak, hidup di alam dunia apa sih yang disombongkan? Pak Kiai 53, saya 54, Pak Camat 55. Rasulullah itu 63 Pak, lahir Senin meninggal Senin, saya lahir Senin, insya Allah Senin besok masih ada. Amin. Aminnya nggak semangat kayaknya nih. Abu Bakar Siddiq 63, Umar bin Khattab 63. Sahabat Nabi yang paling panjang umurnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, mencapai 88 tahun. Lim Suliong 96. Nelson Mandela Pak Camat 95. Presiden Soeharto itu beliau lahir 8 Juni 1921, dilantik menjadi presiden 12 Maret 1967, habis jabatan 21 Mei 98. Beliau menjabat negeri ini kurang lebih sekitar 31 tahun 2 bulan 10 hari. Berapa umurnya? 86 tahun 7 bulan 19 hari. Kapan habis jabatannya? Kronologisnya 5 Mei bensin 700 naik 500, jadi 1200 gara-gara 500 perak Pak. 12 Mei tragedi, Amin Rais menjadi pemimpin, mendapatkan predikat pahlawan reformasi. Kalau berbicara masalah pahlawan reformasi bukan Amin Rais Pak sebetulnya Pak,
Dr. Insinyur Sri Bintang Pamungkas, betul? 13-14 kerusuhan, 21 Mei Soeharto tumbang, naik Habibie. Habibie enggak lama, cuma 571 hari menjabat presiden. Bonori 84 tahun Pak. Mbah Marijan kehantem modus gembel 83 tahun. Kemarin tamu yang datang ke sini Raja Salman 81 tahun. Di Indonesia juga ada raja dangdut itu hampir 71 tahun. W.S. Rendra Pak Camat si Burung Merak itu 74, Ibu Tin Soeharto 73. Ada yang umurnya baru 60 tahun meninggal dunia karena apa? Terlalu capek, kebanyakan ngegendong. Mbah Surip namanya. Betul? Betul? Ya bukannya apa-apa Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 63, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikasih umur oleh Allah 65 tahun, lebih muda dari Gus Dur. Gus Dur ini dikasih umur oleh Allah 69 tahun 4 bulan 26 hari Pak. Belum genap 70 tahun, 69 tahun 4 bulan 26 hari. Kenapa ada angka 26? Kebetulan NU lahir 1920, Muhammadiyah kan lahir 1912. Tapi apa yang dikatakan tadi, ya Allah hubbul watan minal iman, ini sudah diucapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1914 Pak. Betul? Siapa pendiri NU? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dilanjutkan oleh putranya Kiai Haji Wahid Hasyim, dilanjutkan oleh cucunya Kiai Haji Abdurrahman. Insya Allah NU di sini bangkit, amin. Insya. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allahu Akbar, itu dikasih umur lebih tua dibandingkan dengan mubaligh yang mendapatkan predikat sejuta umat, Bapak Kiai Haji Zainuddin. Bahkan dia ada yang mengatakan Pak Camat, perpaduan 3 manusia terkumpul dalam tubuh dia. Yang pertama oratornya Bung Karno, sastranya Buya Hamka, filosofinya almarhum Kiai Haji Idham Maulid. Kalau sudah bicara itu diterima oleh kalangan bawah, menengah dan kalangan atas. Berapa umurnya? 59 tahun 4 bulan 3 hari. Habib Munjir Al-Musawwa, pimpinan Majelis Zikir Rasulullah 40 tahun. Ustaz Jebri Al-Bukhari 40 tahun. Betul? Makanya saya terkesan dengan ucapan Imam Ghazali. Beliau adalah pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dan dia pernah menulis di dalam salah satu bukunya, apabila manusia sudah berusia 40 tahun tidak ada tanda-tanda tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan harapkan baginya untuk masuk ke dalam surga. 40 tahun barometernya. Kemarin meninggal dunia Ustaz Ja'far Abdurrahman, ya, sedang membaca ayat suci Al-Quran di kediamannya Menteri Sosial. Khofifah Indar para tuh umur kalau mau datang gampang saja, sebab kan panggilan ada 3 Pak. Yang pertama apa? Tatkala dikumandangkan suara adzan, ini panggilan yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar. Jangan ada dusta di antara kita Pak Camat. Uban sudah mulai numbuh satu-satu. Ini panggilan kedua. Sudah mendapatkan SMS dari malaikat Israel. Panggilan yang ketiga, yakni panggilan yang sebenarnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Insyaallah anak-anak yang tampil di sini nanti Ramadan di masjid-masjid penuh jamaahnya, amin. Syukur-syukur jam 4:15 ada yang mengundangkan tarhim sebelum dikumandangkan suara azan subuh, betul? Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Insyaallah berbondong-bondong. Kalau yang tarhimnya anak muda, kalau yang adzannya anak muda, ini yang adzan kakek-kakek, metik lagi. Arti nggak metik? Nggak ada giginya. Ancolan tuairum inan naum, 3 kali nafas Pak. Orang yang mau jawab sodakta jawabnya lain, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Ya bukannya apa-apa. Sebelum pendidikan kita kupas nanti. Kemarin malam Jumat bersama-sama kita berkumpul ba'da salat maghrib, membaca Yasin 3 kali diiringi dengan doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu 'alaika ya dzal jalali wal ikram, dan selanjutnya mudah-mudahan yang hadir malam ini insyaallah dipanjangkan umur untuk ibadah. Apa yang kedua? Murah rezeki, banyak serta halal. Dan yang ketiga, mudah-mudahan diri, istri dan anak cucu kita insyaallah dikuatkan iman dan Islamnya. Kalau masalah harta, pakai saya sering minta kepada Allah, ya Allah jangan ciptakan manusia yang bernama Zainal Murtado ini menjadi manusia yang kaya raya. Kalau bisa ya Allah jangan terlalu miskin, cukup yang miskin HAM dan ATT saja. Ya kan begitu. Karena apa? Kalau terlalu kaya, maaf, masuk surganya belakangan Pak Camat. 500 tahun setelah masuk surganya orang miskin sudah 500 tahun di dalam surga, yang kaya baru nongol kata yang miskin, woi dari mana aja coy, kan begitu. Karena apa? Yang kaya dihisap dulu Pak, harta didapat dari mana, digunakan untuk apa, sodakohnya dikeluarkan tidak, zakatnya benar enggak, dengan sodako, as-sodaqatu tadfa'ul bala, sodako adalah pencegah musibah, dengan zakat, zakku amwalakum bizakat, bersihkan hartamu dengan mengeluarkan zakat. Harta kita tidak akan bersih kalau zakatnya tidak dikeluarkan. Jangan salahkan siapa-siapa, kalau keluarga kita terjadi musibah mungkin ada zakat yang kurang beres. Bu, Ibu, insya kita termasuk orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Apalagi ya Allah 9 hari lagi nih taraweh ya Allah, kalau bisa generasi muda dari Al-Ittihad 2 nih menjadi imam, amin. Kadang-kadang salah ibu-ibu juga kalau mau tarawehan ngintip dulu imamnya tua apa muda nih, kan begitu. Ya kalau bisa mah anak muda Pak. Allahu Akbar. Baca iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat terawihan juga Pak Camat. Ini imamnya kakek-kakek. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari kedua bubar Pak. Insya. Ya bukannya apa-apa dengan adanya ilmu, insya Allah begitu juga ada ilmu, nggak boleh sombong. Al-Ittihad tidak akan hancur Pak. Ini penyakit Islam. Salasun lazimatun li ummati, 3 kehancuran umatku, 3 kehancuran yayasanku, 3 kehancuran organisasiku, 3 kehancuran masyarakatku, 3 kehancuran kelompokku. Maknanya luas, tergantung siapa yang menafsirkannya. Apa penyakit yang pertama Pak Camat? Yang pertama at-thairah, tinggi hati, sombong, merasa the best, takabur. Kita nggak usah munafik, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, bohong kalau dia tidak membutuhkan tenaga dan pikiran orang lain, betul? Ini kalau orang sombong kan ngomong nggak cukup sekali 2 kali, bisa 3 kali. Ini acara malam ini nih, kalau bukan gue nih yang ngegerakin nih, kalau bukan gue nih yang ngegerakin baru berapa kali tuh? Berarti berapa kali lagi? Sekali lagi. Kalau bukan gue nih nggak mungkin sukses. Ya kesuksesan karena ada kebersamaan dan kekompakan. Tanpa ada kebersamaan, tanpa ada kekompakan, tidak akan tercapai kesuksesan. Bisa tercapai kesuksesan karena ada kebersamaan dan kekompakan. Alhamdulillah saking kompaknya air nggak tanggung-tanggung, 3 gelas, bingung saya milihnya. Alhamdulillah, ini luar biasa persiapan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, anak-anak di wisuda tampil alhamdulillah dengan bahasa Inggris yang begitu lantang, bahasa Arabnya juga luar biasa. Mudah-mudahan Al-Ittihad benar-benar tadi punya TV, channel TV beneran ya Pak ya. Insya
Allah. Semua kan kita ikhlas. Enggak beda orang beruntung tadi, masih dikalahkan dengan orang yang mendapatkan keberkahan. Beruntung belum tentu berkah, tapi berkah walaupun tidak kaya raya pasti beruntung. Orang yang berkah hidupnya indah Pak, jalani, nikmati dan syukuri. Betul? Firman Allah di dalam Al-Quran menjelaskan 31 kali berulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Anda termasuk orang yang syukur apa orang yang kufur? Janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Jika kamu bersyukur kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya, niscaya akan kami tambah. Tapi sebaliknya kalau kamu kufur dalam arti kata tidak mensyukuri nikmat Allah, tunggu azabku yang sangat pedih. Ya kalau kemarin Pak Kiai ada kerikil ya wajar. Kehidupan bukan sekedar Purwokerto, dimanapun terjadi. Dulu siapa yang tidak kenal Ahmad Musoddek, betul? Kemudian siapa yang tidak kenal Lia Aminuddin yang mengaku malaikat Jibril? Siapa yang tidak kenal Arswendo Atmawiloto pernah membuat angket 50 tokoh yang dikagumi para pembaca di dalam tabloid Monitor. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditaruh pada nomor urutan yang ke-11. Siapa yang pertama? Presiden Soeharto. Yang kedua Menristek Habibie. Yang ketiga Presiden Republik Indonesia yang pertama Insinyur Soekarno. Yang keempat Iwan Fals. Masa Rasulullah dikalahkan Iwan Fals? Iwan Fals paling banter dengan kata takwanya, level beliau bukan Rasulullah. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tapi Iwan Fals levelnya Setiawan Jodi, Saung Jabo, W.S. Rendra dengan kantata takwanya. Siapa yang kelima? Mubalik yang mendapatkan predikat sejuta umat, Bapak Ki Haji Zainuddin. Yang keenam Panglima ABRI, saat itu namanya masih Panglima ABRI, belum Panglima TNI semacam sekarang. Panglima TNI sekarang kan dipegang oleh Bapak Gatot Nurmantio. Dulu Panglima ABRI Bapak Tri Sutrisno. Yang ketujuh Saddam Hussein. Yang kedelapan Mbak Tutut Hardianti Indra Rukmana. Yang kesembilan mantan Menteri Penerangan Republik Indonesia Bapak Haji. Yang ke-10 Arswendo Atmawiloto. Dan yang ke-11 baru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Pak Kiai bisa membantu. Soalnya banyak kasus yang terjadi. Insya Allah jebolan-jebolan sini tidak lupa kepada alma maternya. Amin. Setelah terjun ke masyarakat, intinya khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia. Sebab ulama juga sekarang terbagi-bagi, ada ulama lurus, ada ulama fulus. Benar Pak, ulama-ulama selebritis kemarin tidak ada yang aktif, betul? Ini menandakan, saya juga pernah dikontrak, mungkin ibu kalau di acara RCT, nama saya di RCT itu Abbas Zain. Biasa dulu tampil dengan Raffi Ahmad, Olga Slang Group, Project Pop, Memes, Kevin dan Cowboy Junior. Tapi aktivitas terganggu, kita pindah aja, mendingan freelance begini Pak Kiai. Bisa ke Purwokerto, besok jam 9 pagi berangkat menuju Jakarta, kira-kira jam 4 malamnya kita dakwah lagi Pak Haji Mutoil. Insya langsung meluncur ke Parung Panjang Bogor. Kasihan Pak Kiai, istri ditinggal melulu. Padahal dulu waktu pernikahan, ya Allah ya Rabbi, berat badan cuma 45 kilo. Sering ditinggal, alhamdulillah berat badannya bertambah cuma 96 gitu Pak. Alhamdulillah, anak saya juga Pak Camat yang semester 6 berat badan 113 kilo Pak, ngambil komunikasi Islam. Yang cewek itu alhamdulillah 80 kilo Pak, itu turunan dari mertua Pak Profesor Dr. M. Siddiq Nawawi. Kalau saya keluarga letkol, letik kolot cek orang Sunda mah alhamdulillah. Ayah di orang Sunda ayah wah apa ayah wong Jawa kabeh ya nakene ya. Alhamdulillah. Secara jujur Pak, yang paling terpenting di dalam hidup alam dunia ini kan terus terang aja yang bermanfaat di masyarakat, walaupun ilmu banyak. Tadi saya katakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Betul enggak? Banyak orang yang hafid. Kemarin saya di Saharjo, Manggarai, ada seorang umur yang sudah berusia 104 tahun, 3 hari hatam Quran. 1 bulan 10 kali hatam. Dia pakai, ya nggak pakai kacamata lah baca Quran. 104 tahun Pak Camat.
Manusia tertua di dunia kan sekarang di Jawa Tengah adanya, Pak. Tadinya di Perancis meninggal, sekarang di Jawa Tengah adanya, di Sragen. Mbah Doto namanya. Beliau lahir 31 Desember 1870 dan saat ini umurnya sudah mencapai 147 tahun. Ditanya oleh wartawan, harapan Bapak pengen mati, udah bosan kelihatannya kelamaan. Anak dan cucunya sudah pada meninggal, Pak Kiai. Tapi yang namanya umur kan begitu, tidak bisa dipinta. La yastakhiruna sa'ata wa la tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Betul? Insya Allah yang hadir malam ini dipanjangkan umurnya. Amin. Yang ngerokok lanjutkan ngerokok, jangan berhenti. Ya iya, kawan saya kemarin berhenti ngerokok. Duitnya dikumpulin beli rumah, rumahnya kebakar, sekaligus dibakarnya. Mendingan ngerokok nyicil Pak Kiai ya, alhamdulillah. Pak Kiai jangan berhenti, Pak Camat jangan berhenti, nggak apa-apa, Pak Mutail mau udah kagok dia berhentinya. Insya ya saya ngerokok nggak banyak Pak, 1 bulan cuma 9 slop. Alhamdulillah. Insya ya semua kan yang namanya kullu da'in dawa'un, tiap penyakit pasti ada obatnya. Dokter dan tabib itu syariat yang menyembuhkan. Allah wa idza maridtu fahuwa yasfin. Alhamdulillah. Tuh Bapak aja punya santri yang tidur melulu aja tadi, kan pinternya luar biasa. Insya Allah tidak jaminan. Saya di pesantren itu jujur pakai nggak pernah ngaji, ini faktor keturunan saja. Ada profesi keahlian, pertama saya arsitek rumah, yang kedua jahit pakaian, yang ketiga saya hobi nyukur. Kiai satu pesantren yang nyukur saya semua Pak, sampai istri dan anak saya yang nyukur saya sekarang. Makanya Kiai bingung saya jadi penceramah. Insya Allah sebelum Ramadan saya diundang oleh Bupati Manokwari di Papua Pak, bisa keliling Indonesia boro-boro, istilah kasarnya ya Allah ya Rabbi, dulu pengen naik pesawat Pak Muntoil, minta uang aja dulu, nunggu pesawat liwat kapal minta duit gitu 1.500. Ya kan begitu dulu Pak, dibohongin terus. Ada anak minta duit sama orang tua, mak minta duit dari Hongkong, itu ucapan Hongkong selalu ada. Giliran sakit cager penyakit kan itu kabur ke Palembang, kasihan orang Palembang dikirim penyakit mulu. Ternyata sekarang saya sering diundang ke Palembang, dijemput di Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Alhamdulillah. Di Lampung juga saya lihat BGR itu besar sekali Pak, luar biasa. Saya kan keliling Pak, luar biasa. Hal yang semacam ini perlu kita sadari. Sebab dengan adanya ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ada iman tanpa dasari dengan ilmu, repot. Ada ilmu tanpa iman, insya Allah korupsi melulu. Dulu kasus saya di Tanzil Pak Kiai, anak-anak mudah-mudahan di sini sifat Rasul yang 4 ada pada siswa sini, amin. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Ya di Tanzil aja 1,3 triliun Pak Camat. Itu rakyat Indonesia yang miskin 27 juta manusia dari Sabang sampai Merauke. Kalau dibagikan tiap orang itu kebagian per kepala Pak Kiai 2.407.407 rupiah. Apalagi kasus Senturi 6,7 triliun. Penangkapan 3 teroris siapa? Amrozi, Muklas dan Imam Samudra. Itu dari mulai penangkapan sampai pemakaman itu menghabiskan dana sekitar 22 miliar nih Pak Polri. Pertamina Tanjung Priok kebakaran cuma 15 miliar. Ini menandakan kita harus sadar. Mengenai dalam Al-Quran dikatakan ya Allah kembali kepada Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan bagimu di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sebelum meninggal dunia, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Telah kutinggalkan kepadamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selama kamu berpegang kepada 2 perkara tersebut. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu yang namanya keadilan. Yang namanya adil kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya berarti zalim. Haji, i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Berbuat adillah kamu, sesungguhnya dengan berbuat adil itu adalah mendekatkan diri kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Betul? Kalau tidak adil,
Jangan salahkan Raja Dangdut akan bicara Pak Kiai. Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan, dan itu jangan seenaknya memperkaya diri, membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya mengapa keadilan tidak merata. Artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Kasus KTP favorit 2,3 triliun nggak tanggung-tanggung. Masalah harta, ya Allah, hati-hati Pak Camat. Hatta zurtumul, sampai ke liang lahat nggak ada puas. Itu kata Raja Dangdut tadi Pak. Ebit Gade nggak mau kalah. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang ini, bahasa filosofi yang sangat tinggi Pak itu Pak. Rumput yang bergoyang adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Pak Camat, dan kita kembali wajib kepada la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. Ngeri Pak. Apa yang disombongkan? Nabi Adam boleh berumur sampai 1000 tahun. Walaupun dia berdoa dengan doa yang mustajabah tatkala berpisah dengan Siti Hawa, dengan doa yang dibaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dipisahkan oleh Allah 200 tahun, dipertemukan di Jabal Rahmah. Lebih dahsyat dibandingkan dengan perpisahan Bang Toyib dengan istrinya, cuma 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Kok pada hafal di sini ibu-ibu ya? Ini surat Al-Baqarah ayat 2 apa Bu? Surat Yasin ayat 9 apa Bu? Alhamdulillah, cepet sambalado nyamber langsung. Luar biasa. Sebab secara jujur apa yang disombongkan tadi? Nabi Ibrahim alaihissalam 195 tahun. Nabi Adam tadi anaknya Qabil dan Habil saling bunuh, saling bantai gara-gara rebutan wanita. Makanya ini wanita luar biasa Ji. Allahu Akbar. Qabil dan Habil berebutan wanita. Wanita bukan sembarang wanita, pakai BMW wanitanya. BMW Bayenol montok weleh. Betul. Nabi Nuh alaihi salam itu hampir 2000 tahun. Beliau berdakwah 800 tahun, pengikutnya cuma 80 orang, 10 tahun dapat 1. Namun apa yang terjadi? Anaknya yang bernama Kanan mati dalam keadaan tidak beriman. Bukan tidak mustajabah doanya, tapi itu yang dikatakan Pak Kiai tadi, al insanu bitahyir wallahu bitakdir. Manusia cuma berencana, Allah yang menentukan. Semacam penceramah diprogramkan naiknya kan jam 10 ya Pak ya. Alhamdulillah penceramah naiknya setengah 12. Saya bingung berhentinya jam berapa ini. Tapi insya Allah Pak Haji Mutail ya, alhamdulillah. Untung Pak Kiai nyambutnya sebentar. Ini gara-gara si Michael ini. Kalau saya dekat mah rambutnya saya ambil itu. Alhamdulillah. Ini belum seberapa Pak Kiai, saya dijemput waktu ceramah. Itu dari Cianjur ke Kecamatan Leles, Cianjur Selatan pinggir pantai Pak. Itu saya naik mimbar jam 11. Turun jam 1, pulangnya baru sampai kota Cianjur Pak, pas dikumandangkan suara adzan subuh. Saya pulang liwat pada Rarang Cikampek, mampir dulu. Kebetulan saya Bapak Cikampek, Ibu Purwakarta, istri Sukabumi Pak. Itu ngeliwatin kediamannya penyanyi dangdut Celesti Pak. Udah lama terus leles. Perjalanan luar biasa, tapi itulah perjuangan. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan Pak Protokol juga anak-anaknya menjadi seorang juru dakwah, amin. Kalau dari pokal dia sudah mendukung nih, luar biasa. Terus ada peningkatan, jangan jadi protokol lagi gitu kan. Insya Allah ganti regenerasi. Alhamdulillah. Cuma saya pesan kepada Bapak Kiai, nanti kalau jadi penceramah ada 2 doa. Yang pertama, bismillah 3 kali tatap wajah Bapak Ibu kita. Itu mah keharusan, karena apa? Kaitannya dengan ridallah fi ridal walidain, wasutullah fi suhtil wariden. Kemudian doa yang kedua, Rabbis rohli. Yang ketiga, alam nasroh. Itu ngomong bawahnya enak aja, alhamdulillah. Mau dikasih air mau enggak, tenang aja bawahnya. Apalagi ini 3, ini kan berarti kan dendam. Saya ceramahnya harus 3 jam kan, otomatis.
Iya cek orang Sunda menyungkun nih sejam 2 jam 3 jam kan berarti saya bingung setengah 12 berarti setengah 3 saya turun Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Lanjut insya sebab secara jujur kita hidup dalam dunia dengan adanya ilmu tadi orang tua berpesan mewariskan ilmu lebih berharga daripada mewariskan harta. Tidak sedikit anak yang sudah ilmu juga namun tidak sedikit karena durhaka terhadap orang tua. Apalagi saya mendengar kemarin tuh kejadian si Kanjeng Sri Wulan sih ya Ji ya, berharap Jupe ini kan nikah bukan dengan Gaston Castanyo. Ibunya berharap anaknya ini nikah dengan seorang ustad. Cuma yang jadi masalah ustad mana yang mau sama si Jupe. Ngerinya ditanya wani piro kan begitu. Kan begitu. Tapi insya Allah Pak Kiai di sini insya Allah diberikan kesabaran. Sebab yang namanya perjuangan selalu ada tantangan. Jangankan kita, Rasulullah bagaimana kurang cobaannya. Betul? Berbicara apalagi yang namanya Al-Maidah 51 kemarin rame Pak. Tanggal 4, 11, 20, 16, 4 tambah 11 berapa Pak Haji? 15, 15 tambah 20, 35, 35 tambah 16 berarti berapa? 51 yang diributkan ayat 51 Pak Mutair. 2, 1, 2, 2 tambah 1 kan 3, 3 tambah 2, 5. Al-Maidah surat keberapa? 5. Ini Allah punya skenario. Betul? Rasulullah sudah menganjurkan beberapa abad yang lalu. 14 abad yang lalu beliau sudah bersabda, "Utlubul ilma walau kana bisin." Carilah ilmu walaupun ilmu itu ada di negeri Cina. Cuma kata orang Cina, orang Purwokerto nggak mau ke Cina, akhirnya Cina datang ke Glodok. Yang kaya orang itulah hebatnya Cina, sipit aja kaya apalagi melotot. Kaya. Wudu cipa orang cireng talum bakang, uwe dagang logi lagi, kaya kan gitu. Betul? Insya Allah. Bapak-bapak anak-anak yang jadi pengusaha, amin. Pengusaha yang muslim. Saya doakan mudah-mudahan para ustadz, para kiai yang punya kreditan mobil, kreditan motor cepat lunas, amin. Bisnis ribawi sudah merajalela di Indonesia. Betul Pak Kiai? Ini mas saya garis besarnya aja Pak. Tolong buka ayat wala ta'kulur riba adafam mudha'afa. Tolong buka wa halallahul bai'a wa harrama riba. Tolong buka kaji sedalam-dalamnya, jawabannya jangan dari saya. Ini Allah mengetahui. Kita hidup di alam dunia, apa yang disombongkan, apa yang dibanggakan, ngejar dunia hatta zurtumul maqabir. Tapi ingat, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Carilah dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya, tapi jangan lupa akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Panggilan yang pertama dikumandangkan suara adzan, yang kedua uban mulai numbuh satu-satu, yang ketiga ya Allah. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Pak Haji, pemakaman di sini satu lubang berapa? Gratis. Kemarin waktu sebelumnya gubernur yang ini, ya Allah ya Rabbi, pemakaman kelas dekat kantor itu 6 juta Pak, dekat tembok 1,5 juta. Luar biasa. Tiap hari itu ambulan lewat depan rumah, 18-19 ambulan Pak. Kalau jam 9 saya pernah memakamkan seseorang sahabat yang meninggal, saya baca talqin, beres pada talqin, tukang gali kubur mengeluh, Pak Ustadz, Masya Allah hari ini mas sepi, katanya baru 9. Jadi kalau baru 9 itu dibilang sepi, rata-rata 19-20 per hari. Ya sebab yang namanya kematian jujur, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu, mati adalah merupakan pintu dan setiap manusia pasti bakal memasuki kepada pintu tersebut. Anak kita yang paling terpenting kita tanamkan ilmu agama. Betul? Insya ini luar biasa nih khutmil Quran. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1 juz rata-rata 9 lembar. Kita bulatkan saja 10 lembar. Nanti bulan Ramadan Pak Kiai, ba'da subuh Bu 2 lembar, amin. Ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib. Nggak bisa rebutan sama kolak ba'da maghrib. Pulang taraweh 2 lembar, antara imsak menjelang subuh itu 2 lembar, sehari semalam terbaca 10 lembar. Insya Allah Al-Quran 27 Ramadan khatam, amin. Insya. Ya kalau bisa juga makmurkan masjid, jangan numpang makmur di masjid.
Hati-hati pengurus masjid, amanat almarhum bapak saya, jangankan bermain uang, kayu genteng yang patah dibawa ke rumah, insya Allah akan hancur kita Pak. Jangan bercanda dengan umat, jangan bercanda dengan masyarakat, sebab hukum umat, hukum masyarakat sekalipun tidak tertulis itu lebih hebat daripada hukum yang tertulis. Saya ngobrol pakai waktu ceramah di Sumedang, Kiai Sumedang bilang ada pengurus masjid yang tidak jujur, mohon maaf, itu ada 3 huruf MBL. M-nya mati, B-nya buta, L-nya lumpuh. Sebelum mati kalau nggak buta lumpuh, hati-hati jangan bermain uang masjid. Zakat fitrah kalau bisa bagikan, jangan malam takbiran, jangan ngejar abdolnya, kasihan nenek-nenek yang udah beli bungkus ketupat sampai kering lagi, beras belum nongol juga. Betul enggak? Nih orang-orang kampung yang merantau di Jakarta, jangan lupa kacang akan kulitnya. Artinya apa? Keberhasilan kita di Jakarta tidak terlepas dari doanya orang kampung. Setelah berhasil, Masya Allah, jangan lupa rezeki dibagikan kepada orang kampung. Itu yang dibilang manusia sukses. Kadang-kadang ya Allah ya Rabbi, sebelum berangkat merantau minta doa sama orang kampung Pak Kiai. Setelah berhasil sodakoh di Jakarta, zakat fitrah di Jakarta, zakat mal di Jakarta, menunaikan ibadah haji yang diundang hanya orang Jakarta, memotong hewan kurban dilaksanakan di Jakarta, di kampung nggak pernah kebagian. Giliran pulang kampung meninggal dunia. Yang lebih parah lagi, pulang kampung yang tidak punya mobil di Jakarta memaksakan dirinya menyombongkan diri bahwa gue ini udah berhasil di Jakarta. Kalau orang kaya kan nutup pintunya lain, bunyinya juga goblok kan gitu, luar biasa. Dia nggak sadar di kampung banyak orang yang miskin. Rumahnya miring, pintunya jadi tutup nggak salah, bunyinya ya Allah melarat kan begitu, luar biasa. Ya kalau orang miskin kan pintunya begitu Pak, melarat. Kalau yang kaya goblok kan gitu ya Pak ya, luar biasa. Tapi insya Allah anak-anak Bapak yang tadi tampil, termasuk nanti generasi-generasi pengikutnya, insya Allah menjadi orang yang mendapatkan keberkahan dimanapun tinggal. Pak Kiai jangan salahkan kalau anak-anaknya merantau di mana-mana, insya Allah berhasil. Ilmu dari sini. Tetap kita masih jadi guru. Beliau sudah ada yang cita-citanya jadi dokter. Kan banyak tuh cita-cita. Boleh cita-cita setinggi langit, tapi ingat dengan adanya ilmu, insya Allah kita akan dikabulkan doa kita. Sebab hidup ini kan misteri. Misteri dalam arti kata sudah anak belajar dari SD, SMP, SMA. Sampai perguruan tinggi kemarin Pak, di wisuda, pulang wisuda kecelakaan meninggal dunia. Di sini manusia punya syariat tapi hakikatnya menentukan Allah. Jangankan wisuda, pengantin baru mau berangkat, luar biasa, sudah disambut dari rumahnya, pat, pengantin sudah persiapkan, Tula'al badru alaina, nggak taunya ada informasi, bos, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang paling terpenting itu tadi pendidikan. Pendidikan yang namanya pembikin ya Allah, tadi dikatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. NKRI tetap bersatu, insya Pancasila tetap kita pegang, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Insya Allah Indonesia akan mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun. Itu pun kalau terdiri dari 4 perkara Pak Kiai. Apa yang pertama? Adanya ulama. Sebab yang namanya ulama ini kan al-ulama warasatul anbiya. Kalau Pemalang siapa? Mbah Nur Pemalang. Kemudian siapa? Mbah Adun, Mbah Surip. Kalau Purwakarta Ki Haji Muhammad Anwar, Cikampek almarhum orang tua saya, komandan Hizbullahnya Ki Haji Ahmad Muhaddin. Tasikmalaya Ki Haji Hair Afandi, Bekasi Ki Haji Nur Ali, Pandeglang Buya Dimyati, Buya Sanja, Buya Bustami. Beliau adalah pejuang-pejuang muslim. Jawa Timur ya Ki Hasim Asyari, Ki Haji Wahid Hasim. Apalagi tatkala kemarin dipanggil oleh Allah guru kita, orang tua kita Ki Haji Hasim Muzadi. Saya setelah diundang di Makobrimob Pak Depok Pak, saya beres dari situ langsung saya ziarah ke makam Kiai Hasim Muzadi. Itu yang ziarah Pak dari Jogja, dari Sleman, dari Tuban, dari Malang, luar biasa, karangan bunga. Jadi nama itu harum setelah meninggal, dulu orang tidak mengenal dia. Betul? Ini menandakan bahwa ilmunya bermanfaat. Tadi khairun nasi anfa'uhum
linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia. Banyak orang yang ilmunya pinter namun untuk dirinya sendiri. Makanya saya tanamkan kepada anak saya, Pak Haji Mutail, kamu menimba ilmu di perguruan tinggi itu didapat dari dosen cuma 30%. Perbanyak pergaulan, insya Allah ilmu dari pergaulan bisa didapat 70%, insya Allah. Pak Camat mulai ngantuk. Saya perasaan juga nggak enak nih ceramahnya. Ngantuk nggak Pak Camat? Belum ya? Jangan ada dusta di antara kita nih kita. Kalau Pak Camat kan dinas, kalau saya makan orang nganggur ya Pak Haji Mutail ya. Pak Haji Mutail juga udah pensiun ya, udah nganggur juga kan. Alhamdulillah. Pak Camat saya doakan di sini. Beliau ini kan dari Jepara ya. Jepara ini kampungnya siapa? Jamal Mirdad yang nikah dengan Lydia Kandau. Kebetulan saya Dewan Penasehat Pak di Parpi Pak, Persatuan Artis Film, yang komandan saya ditahan oleh polisi kemarin tuh, Gatot Brajamusti. Sekjennya Rahman Yakub, bagian kesenian Urip Arpan, saya didampingi dengan Reza Artamevia dan Elmatiana. Alhamdulillah. Makanya tadi penyakit artis saya tahu itu Pak. Penyakit yang merasa the best, nganggap kecil kepada orang lain. Yang kedua penyakit SMS Pak Haji Mutail tuh Pak. Senang melihat susah, susah melihat senang. Kalau manusia tertua di dunia Badoto, kalau keluarga yang terbaik di dunia adalah Haji Sulam dan Hajah Rodiah, betul enggak? Betul enggak? Ini kan dipitnah enggak berhenti-berhenti Pak sama Haji RW 2 kali. Di sini ada Haji RW yang jahat kayak gitu enggak? Insya Allah camat lurah di sini mah enggak ada yang jahat, amin. Dari Polri-nya, dari TNI-nya, insya Allah. Haji Muhyiddin itu luar biasa, ada watak seperti itu Pak. Dia tidak senang melihat orang lain sukses tapi tidak memberikan solusi. Makanya musibah nggak berhenti-berhenti Pak Kiai. Uang 70 juta hilang, istri Haja Maimunah meninggal, dapat warisan dari orang tuanya 6 miliar dibagi 2 sama si Mahmud. Mahmud beruntung punya istri Atika, cantiknya luar biasa, cuma bibirnya lemesnya nggak ketulungan. Kan begitu Pak Haji, ya kan? Coba Haji Muhyiddin jadi duda, ada perempuan tua cinta bertepuk sebelah tangan, Manok namanya, ngejar si Riyamah ditubruk sama tulang togu, dapat si Rumi cantik kayak, cuma ngeselin sakitnya tuh di sini kan gitu, kata Citata. Ya Pak Camat ya, luar biasa. Hati-hati, permasalahannya bukannya apa-apa nih, dicoba. Apa yang ketiga? Suuzon, selalu buruk sangka terhadap orang lain. Ya hirup cek orang Sunda makan sawang sinawang saling sangka. PLN yang ke Pertamina enak amat orang Pertamina. Orang Pertamina nyangka Telkom enak amat orang Telkom. Orang Telkom nyangka PT KAI ya enak amat sih. Orang PT KAI nyangka lagi orang Perum ya enak amat sih. Orang Perum melihat tukang lontong jam 8 pagi enak amat sih. Dia nggak sadar bangunnya kan jam 1 tukang lontong. Bener nggak? Pagi jam 8 habis. Sawang sinawang kalau orang Sunda bilang. Kalau orang Jawa apa? Saling sangka. Sama juga Pak, sebenarnya tidak beda ya Pak ya. Saya Purwakarta Ibu, di sini kan Purwokerto. Karena ujungnya O jadi Jawa ya, kalau Purwakarta A Sunda, tapi tidak jaminan. Contoh hayam jago, kongkorongo kan di Sunda, nggak mungkin hayam jaga, kangkaranga kan nggak mungkin ya Pak ya. Tetap aja kongkorongo, betul? Alhamdulillah, insya ya Nabi salam, sama-sama. Ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ayo bareng-bareng, gak usah dituntun. Ya Nabi, ya Rasul, alaika, ya Habib, salam alaika. Salawatullah
sholawat saya bisa minum ke Pak Kiai. Jadi kalau nggak ada sholawat mungkin saya minumnya kapan? Cuma kadang-kadang saya bingung, ada ibu-ibu giliran bahasa sholawat lagi, kata ibu-ibu pasti ini minum lagi. Giliran minum tuh kan, apa kata gue juga minum, kayak gitu kan. Tapi insya Allah. Tadi kembali masalah masa lalu. Saya kelihatan tadi guru ngaji Quran itu ya Pak ya. Allahu Akbar, muridnya taat pakai bahasa Inggris segala, lagamnya lagam Al-Quran. Kemudian si Michael yang tobat mau dihantam sama siapa nih, ISIS penampilannya nih kelihatannya nih. Ini luar biasa, Fajero nih Pak, pasukan jenggot rontok kelihatannya. Mungkin ahli tahajud kelihatan tuh Pak. Tidak ada hari tanpa tahajud, tidak ada hari tanpa duha. Ini kelihatan dari sininya hitam, kayaknya min athari sujud kelihatannya luar biasa. Tahu kejedot pintu di mana kelihatannya luar biasa, masya Allah. Ini bagus, tapi ini bijak. Maafkan. Artinya apa? Hal yang semacam ini perlu kita sadari. Innallaha ghafurur rahim. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah. Dalam arti kata dengan sebenar-benarnya tobat. Apa syarat tobat yang sebenarnya? Di dalam buku dosa dalam pandangan Islam, karangan Dr. Afif Abdullah Fattah Tobbaroh pada halaman 23, syarat tobat terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Dan yang ketiga, bertekad dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan terhadap Allah Subhanahu. Sebab hidup ini misteri Pak. Semacam paman saya aja kecolongan, seorang pengusaha miliarder. Jujur, punya anak laki-laki, kebetulan punya istri anak pendeta. Anak pendeta masuk Islam. Setelah anak paman saya, berarti kan adik sepupu saya meninggal dunia. Ini anak pendeta kembali kepada agama semula Pak. Termasuk anaknya ikut agama ibunya. Berarti paman saya punya cucu orang yang di luar Islam. Di dalam ilmu faraid tidak akan mendapatkan warisan. Rikun wa qatlun wa ikhtilafuddin fafham falaysa sakukal yakin. Ikhtilafuddin di situ. Berbeda agama. Dulu siapa penyanyi kita Pak Bruri Pesolima. Dia beriman gara-gara nikah dengan penyanyi Malaysia Anita Sarawak. Setelah bercerai kembali lagi kepada agama semula. Makanya di malam nisfu Sya'ban kita jujur minta kepada Allah, pertama dipanjangkan umur untuk ibadah. Yang kedua murah rezeki banyak serta halal. Yang ketiga yang paling terpenting minta dikuatkan iman dan Islamnya. Tidak sedikit anak kita yang pintar beralih gara-gara cinta. Apalagi sekarang lagi trendy pemutoil, ya Allah, telolet telolet di sana anak gadisnya leduk, telat telat ini akibat pergaulan bebas Pak Camat. Kalau seorang laki-laki sudah jatuh cinta kepada wanita, wanita dengan gampang mengeluarkan kata-kata dari bibir mungilnya. Si laki-laki bicara, dosa ke aku bila aku mencintaimu. Wanita enggak mau kalah, kuserahkan kepadamu segalanya. Kalau sudah terjadi komunikasi dua arah antara pria dan wanita, timbul kata-kata es cendol nggak pakai kelapa, perut ngecendol nggak punya bapak. Telat telat Kalau berlangsung mendingan Pak Haji. Tapi kalau gagal di tengah jalan, itu anak-anak akan bikin pantun. Makanya saya curiga anak-anak yang bikin SMS, yang sakit hati sama pacarnya, dari Jakarta ke Cianjur, naik pedati pecah rodanya. Kalau cinta sudah terlanjur, patah hati susah obatnya. Tak akan lari gunung dikejar, cowok lari kurang ajar, kan gitu Pak Camat. Allahu Akbar, luar biasa. Loh, Ibu Majlis Salim di sini aktifnya hari apa? Hari apa Majlis Salim? Hari Ba'da zuhur. Iya, hati-hati. Tidak sedikit Ibu Majlis Salim yang durhaka terhadap suami. Penyakit Majlis Salim, mohon maaf Pak Polri, Pak Camat, Pak Lurah, tolong sampaikan kepada ibu-ibu 4 macam. Pertama, arisan. Yang kedua, kreditan. Yang ketiga, kontes kecantikan dan perhiasan. Dan yang keempat, ngajinya setengah jam, ngurumpinya sejam setengah. Yang nasib yang jelek itu pengajian nenek-nenek. Datang duluan ngampar tikar, pulang belakangan beresin tikar.
sambil baca sholawat gigi ompong ya rombi bil mutopa baling makocidana, kan begitu. Yang datang yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya hati, memamerkan, apalagi yang jadi protokol Pak, ibu-ibu salim pakai gelang 16 yang kanan, yang kiri 16 kalung panjang. Baiklah hadirin yang kami muliakan, kita meningkat kepada acara yang kita nanti-nantikan, uraian dan hikmah sekitar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Pulan. Kami persilahkan sampai bongkok-bongkok supaya bandulan kalungnya kelihatan nama penceramah. Tapi insya Allah di sini yang lebih dahsyat lagi, tatkala suami libur kerja kebetulan mesin cuci rusak, ibu-ibu menyanyi aja di majelis salim, Pak nyuci ya, kebetulan mesin cuci rusak, Bapak pakai gelas sentar, Mama pulang aja ke Mama yang jemurin kan. Suaminya kasihan, Pak Kiai, ya Allah, nyuci kau yang sangat ku sayang, karena kau istri pendiam, anggun pribadimu, tenang di wajahmu, tiada layang menandingimu. Cuciannya banyak, kesel Pak, ku menghayal, kan begitu. Istrinya nyiksa banget, cucian banyak, pakai gilesan, bapaknya suruh nyuci. Ibunya mah enak di majelis salim, Salatum bisalamil mubin, tingpak dung dung ter. Enak, tapi suami nyuci. Bada zuhur pulang janji 3:30 Pak Kiai, 5:30 belum datang juga. Kebetulan suaminya mantan penyanyi dangdut, dia lirik lagi mana sambil bawa kursi ke depan pintu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Kebetulan sebelah rumahnya ada janda baru tinggal suami, meninggal seminggu Pak. Kata janda, Mas anak apa sih Mas, kayaknya bingung kami. Iya, bojo kita kurang ajar. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini, kata si cewek, datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Alhamdulillah suaminya mau marah pakai enggak jadi, karena istri itu luar biasa berhasil di majelis taklim. Karena ibu-ibu majelis taklim rata-rata kan tasnya gede-gede ya Pak Lurah ya, betul enggak? Betul enggak? Tasnya gede-gede, takut hari pisang ngambun depan ustadz nganggur, main bantai aja Pak. Sallallahu alaihi Muhammad, penuh tuh tasnya. Suaminya senyum aja, alhamdulillah istri saya berhasil. Betul? Tapi insya Allah ibu Masalim di sini enggak demikian. Insya motivasikan baju yang sudah terpakai berikan kepada orang yang membutuhkan. Insya yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya, dan yang miskin juga jangan sedih dengan kemiskinannya. Sebab apapun alasannya, orang tersebut belum dikatakan miskin selama dia tidak menceritakan kemiskinannya kepada orang lain. Apabila manusia menceritakan kemiskinan terus-menerus kepada orang lain, niscaya Allah akan ciptakan dia sebelum meninggal dunia menjadi orang yang miskin. Kalau kita kan mintanya petani, jangan jadi orang kaya, kalau bisa jangan terlalu miskin. Permintaan saya cuma 3 Pak Polri. Mudah-mudahan ya Allah keluarga kami jauhkan dari rumah sakit. Yang kedua, ya Allah pendidikan anak-anak kami ya Allah, mudah-mudahan duitnya lancar, amin. Yang ketiga, ya Allah mudah-mudahan masyarakat di sini dijauhkan dari utang, amin. Saya mendapatkan amal Pak Kiai, jauhkan rumah sakit. Saya bersyukur kepada Allah sampai saat ini belum pernah yang namanya masuk rumah sakit. Kalau toh sakit bisa ditangani dengan obat warung saja. Baca bismillah 1 kali, ayat kursi 1 kali. Di mana saya membesuk yang rumah sakit, di pintu gerbang rumah sakit saya ucapkan, ya Allah semoga penyakitnya diangkat, kalau sudah diangkat jangan sampai datang kepada keluarga kami. Ini dikabulkan Pak. Yang kedua, pendidikan anak kita, duit ada terus, alhamdulillah.
Kuncinya dua, pertama sodako, yang kedua zakat. Alhamdulillah saya bisa menguliahkan adik 4 orang sarjana semua. Logika, duit dari mana? Kuncinya sodako dan zakat. Yang ketiga, minta dijauhkan dari utang. Ini amalkan, jangan banyak-banyak. Ba'da sholat subuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 3 kali, sholawat nariyah sekali. Sholawat nariyah ada kalimat wa istasqal diganti dengan kalimat wa istasqil. Insyaallah ini pengalaman pribadi, saya demi Allah bukan punya utang, malah ngutangin. Alhamdulillah. Cuma yang jadi masalah mau nggak mengamalkannya. Khairul amal adwamuha, sebaik-baiknya amal yang continue. Insya ya, tapi manajemen harus matang tadi, dari planningnya, organizingnya, equitingnya, and controllingnya, Pak. Betul nggak? Ini jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang, masih mending gali lubang tutup lubang. Ini ngegali nggak nutup-nutup, Pak Kiai. Nanti ujung-ujungnya la yamutu wa la yahya, jadi kurang bermutu karena kurang biaya barangkali ya Kiai. Betul nggak? Insya Allah dilihatkan dari wajah, mau wajah-wajah punya uang semua, amin ya robbal. Cuma kelihatannya mendengarkan hari ini udah loyo, udah tangan miring ke kiri, miring ke kanan. Ini karena penceramahnya terlalu malam kelihatannya Pak Kiai ya. Tapi nggak enak juga, saya mau turun juga perasaan. 3 gelas begini perasaan bagaimana caranya? Pinter banget di panitia triknya, supaya kalau 1 gelas masih udah turun Pak Haji, ini 3 gelas bingung saya turunnya. Insya Allah hal yang semacam ini tadi tanamkan anak-anak yang wisuda. Setelah mendapatkan ilmu dari sini, amalkan di masyarakat. Tapi ingat, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Ajilu bis sholati qabla al-faut wa ajilu bit taubati qabla al-maut. Segeralah kamu sholat sebelum kamu terlambat, dan segeralah kamu bertobat sebelum kamu mati. Apalagi Ramadan yang akan datang. Ini 10 hari pertama rahmat, babak penyisihan. 10 hari kedua maghfirah, babak semifinal. 10 hari ketiga babak final, fase idkum minan. Biasanya 10 hari pertama musola masjid penuh, amin amin. 10 hari kedua Ramayana penuh, betul. 10 hari ketiga saudara kita pulang dari Jakarta nih menuju kampung, amin. Insya Allah stasiun, terminal bis, bandara penuh karena pulang kampung. Hal yang semacam ini cuma kelemahan masyarakat di kita, Pak. Tatkala menghadapi hari raya Idul Fitri, sebelumnya Ramadan itu suka ziarah datang ke Wali Songo. Suka ada nggak di sini datang ke Wali Songo? Boleh saja, tapi ingat jangan salah niat. Betul? Ini pemimpinnya, pemimpin ziarahnya akan diminta pertanggungjawabannya. Ini Wali Songo tabungan mahal dibayar terus, giliran makam orang tua ditinggalkan begitu saja. Betul? Yang lebih parah lagi, ke Wali Songo minta ke makam wali, bukan mendoakan para wali. Kalau mau minta tanya sama Pak Camat, jangan ke Wali Songo, datang aja ke wali kota ya Pak Camat. Betul? Padahal orang tua, Pak, ya Allah ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi sutil walidain. Ridhonya Allah karena ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah karena murkanya kedua orang tua. Betul nggak? Allahu Akbar. Maka dari itu tanamkan pendidikan agama yang kuat, insya Allah anak kita berguna bagi nusa bangsa serta agama. Insya Salatullah ala Taha salatullah wala yazin. Sama-sama. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Anak yang tampil di sini tadi saya perhatikan banyak orang tuanya yang sudah dipanggil oleh Allah, Pak Kiai. Kalau memang masih ada ibunya, doakan anak kita dengan doa tadi yang disampaikan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah jadikanlah anak kami anak yang saleh. Atau kalau sempat, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika ya semuanya kan proses, Pak. Semacam pengantin baru mau malam pertama supaya mencetak anak yang soleh dan yang pintar, kan ada doanya, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Jangan sekedar Allahumma lakatubruk, bagaimana mau jadi anak yang saleh. Satu kali yang dibaca itu insya Allah Pak jadi anak yang salah. Suami ikhlas, istri ikhlas. Suami ridho, istri ridho. Suami rela, istri rela. Suami tidak memaksa dan istri pun tidak merasa dipaksa. Satu kali bersetubuh diawali dengan tadi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitona ma razaqtana. Itu pahalanya Pak Lurah dan Pak Mantan Lurah sama saja membunuh 1000 orang Yahudi. Kira-kira Pak Mantan Lurah pulang dari sini Yahudi mau dibunuh apa enggak kira-kira nih? Ini saya nanya nih, bener nih. Masih ada enggak istrinya Pak Lurah? Masih ada, alhamdulillah. Pokoknya lumayan lah, biar tua juga kalau masih ada makan begitu. Alhamdulillah. Malam pertama suaminya ngajak kepada bininya, mah Yahudi kata puasa bunuh, hayu 1000 ngejungkel. Malam kedua dibantai lagi sampai malam ketujuh Yahudi 7.000 tuh Pak. Ada yang nyangkut di genteng, giliran malam ke-8 suaminya nyempot aja di pojokan pintu. Istrinya yang bertanya, Pak Yahudi ganep gitu supaya 8.000, enggak, Yahudi juga udah pada lemas mah katanya gitu, dipakai tiap malam. Kalau yang udah tua mah ya mas saya mohon maaf, jangan ada dusta di antara kita. Body oke, spare part tetap aja rontok ya, betul enggak? Semacam saya nih udah usia 50 tahun Pak Camat, udah terasa waduh 45, 46, 47, 8, 49. Ini rambut mulai uban numbuh satu-satu ini kan 51 tahun Pak Haji. Udah satu kelihatan, ya Allah kumis numbuh satu lagi di uban. Ya Allah, introspeksi diri, ya Allah aing geus kolot geningan. Kan begitu. Ini muhasabah Pak. Kan peringatan dari malaikat Israel. Enggak lama kemudian, tatkala bayi dalam kandungan, ibunya kan suka tradisi sini, ada enggak Pak? 4 bulanan kalau enggak 7 bulanan. Ada? Ada enggak? Begitu 7 bulanan luar biasa, suaminya ganteng, istrinya cantik, baca surat Yusuf dan surat suka ada juga Pak. Allahu Akbar, sama berarti sama saya. Suaminya alhamdulillah tuh pintar. Idqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum. Istrinya baca kaf ha ya ain sad. Insyaallah kalau bapaknya ganteng, istrinya cantik, anak yang keluar bagus Pak. Ini di kampung saya ada suaminya hitam, istrinya hitam, suruh baca surat Yusuf, surat Maryam, dua-duanya nggak bisa baca Quran. Yang dibaca bukan ayatnya, suratnya Pak. Yusuf Maryam, Maryam Yusuf. Yusuf Maryam, Maryam Yusuf. Yusuf Maryam, Maryam Yusuf. Yusuf Maryam, Maryam Yusuf. Alhamdulillah Allah adil bagi. Walaupun bapaknya hitam, ibunya hitam, alhamdulillah anak yang nongol geseng Pak, luar biasa. Yang enakan gendong anak setelah lahir baca sholawat ya Pak ya di panggung. Luar biasa. Kalau suaminya ahli ibadah baca sholawat. Kadang-kadang orang tua dulu kan banyak membohongi anak kita ya. Tang ting tung ting tang ting tung. Anak raja, tang ting tung ting tang ting tung. Anak raja, anak raja. Ini untung anak nggak bisa ngomong Pak. Kalau bisa ngomong dia akan bertanya, ini saya keturunan Raja Salman apa Raja Dangdut? Betul enggak? Yang wajar-wajar aja lah. Solawat yang netral sebetulnya. Apalagi yang bapaknya hitam, ibunya hitam, dia baca doa nggak bisa. Boro-boro doa, surat Yusuf, surat Maryam nggak bisa. Apa yang diucapkan? Jago pantun dua-duanya. Boneka cantik dari Tiongkok. Irungna letik hayang digaplok, kata orang Sunda begitu kan. Alhamdulillah. Ada lagi kerawang dengklok, Citarum banjir,
perawan dekok dicium nyengir kan gitu, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi seburuk apapun, sejelek apapun anak kita, ada istilah orang Sunda, buruk-buruk papan jati Pak Kiai. Hade goreng dia dulu sorangan, artinya bau bagus, buruk tetap adalah anak kita. Barangkali anak yang jelek ini bisa mengangkat derajat orang tuanya. Siapa yang nyangka Pak? Tukul Arwana orang tuanya kan tukang jahit. Kalau berbicara masalah wajah, maaf, jujur, gantengan juga Pak Camat waktu masih muda. Ya enggak? Tapi itulah kehidupan. Bicara cuma kembali ke laptop, itu penghasilannya berapa duit? Sekarang raja kontrakan di Cipete Pak. Tiru dari hasil begitu aja. Perhatikan sekarang. Lihat Tukul Arwana, kepalanya kan mirip kotak amal. Duit dapat terus, alhamdulillah. Tuh, orang kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah gampang saja Pak. Makanya jangan bercanda dengan hukum Allah. Allah kalau mengangkat derajat manusia, walaupun banyak yang menghantam tetap terangkat. Tapi Allah kalau mau menjatuhkan manusia, walaupun banyak yang mendukung tetap jatuh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Insyaallah anak-anak Pak Kiai di sini, anak binaannya, bisa mengangkat kebaikan nama Al-Ittihad di mana saja dia tinggal. Dan setelah berhasil jangan lupa kacang akan kulitnya. Tapi apapun alasannya kita hidup di alam dunia ya Allah, jangan lupa setelah usia lanjut akan kembali ke sana juga. Mungkin kemarin kita ingat siapa? Ja'far Abdurrahman dipanggil oleh Allah. Yang luar biasa Pak, ayat yang dibaca tentang kematian. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia. Yang dibaca surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Ini meninggalnya kayak Kiai Haji Hashim Asy'ari, meninggal lagi sholat. Di Tanjung Priok ada putranya Kiai Haji Zarkoni yang bernama Kiai Haji Nabhani. Ini luar biasa Pak, malam nisfu Sya'ban, setelah sholat maghrib baca Yasin 3 kali, kemudian sholat isya tahiyat akhir, belum salam sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin tatkala aksi damai, mudah-mudahan bapak-bapak di sini insya Allah bersatu nampak pada saat itu. Makanya jangan saling menjelekkan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara jujur di sini mah yakin pahamnya sama dengan saya, amin. Ada yang berbeda enggak? Jujur Pak. Lingkungan tempat luar ini kan sekarang kan banyak sekali yang menghantam kita. Usolli dibilang bid'ah, tahlil dibilang haram, giliran bekat paling doyan. Kunut dibilang bid'ah. Dulu tidak pernah ribut almarhum Buya Hamka dengan almarhum Kiai Haji Idham Khalid. Buya Hamka tatkala sholat di Al-Azhar tidak pakai doa kunut, tapi ada jeda setelah i'tidal menjelang ruku, menjelang sujud. Itu ada istirahat. Jadi Kiai Haji Idham Khalid ada kesempatan untuk membaca doa kunut dalam hati. Tatkala Buya Idham Khalid juga sholat di rumahnya, Buya Hamka tetap mengaminkan. Insya Allah kalau Islam demikian akan bersatu. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Enggak lama kemudian ini kadang-kadang usolli dibilang bid'ah, kunut dibilang bid'ah, tahlil dibilang haram. Yang lebih parah lagi Pak, solawat yang dibilang bid'ah. Ayo kita ngaji malam ini. Allah memerintahkan manusia sholat. Allah sholat enggak? Allah memerintahkan manusia sholat. Allah sholat atau tidak? Tidak. Kalau Allah sholat nyembahnya ke siapa? Allah punya anak atau tidak? Lam yalid walam. Kalau Allah punya anak, Allah repot cari besan. Allah memerintahkan manusia mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan manusia puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan manusia menunaikan ibadah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah memerintahkan manusia memotong hewan kurban, Allah tidak memotong hewan kurban. Tapi Allah memerintahkan manusia membaca salawat, Allah pun dan para malaikat ikut bersolawat. Apa dasarnya saya katakan demikian? Firman Allah di dalam Al-Quran,
yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, sesungguhnya Allah dan para malaikat saja sholawat atas Nabi. Kita selaku umat Nabi Muhammad nggak mau sholawat. Katanya kabarnya bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Murid dan santri yang baik yang tidak lupa kepada alma maternya. Umat yang baik tidak lupa jasa para nabinya, kan begitu. Ini untuk sholawat. Kemudian para ustadz-ustadz muda di sini juga yang kebetulan usianya di bawah saya, mohon maaf, jangan membedakan tatkala kita orang yang meninggal itu kaya dan miskin. Nih cetak generasi-generasi santri di sini Pak Kiai, mohon maaf. Ini banyak sekarang ada ulama-ulama lurus dan ulama bulus. Kalau saya pakai prinsip demi Allah, siapapun dia, setenar apapun dia, sekaliber apapun dia, kalau mau balik sudah mentarifkan harga, hukumnya haram menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya? Tolong buka ayatnya. Wala tashtaru bi ayati samanan. Ini luar biasa. Hati-hati. Mau ngaji saja sudah alhamdulillah. Perhatikan. Perhatikan coba. Kalau orang meninggal, orang miskin yang tahlil, kalau orang meninggal banyak gak yang datang? Diundang isya maghrib datang kalau yang kaya meninggal. Kalau yang miskin meninggal diundang maghrib isya baru. Kadang-kadang kalau yang kaya meninggal datangnya juga ustadz, ya Allah sorban yang dibawa juga panjang. Sampai ngengser ke tanah, jamaah bingung di sorban apa angkin istrinya bekas beranak nih kan. Kalau saya makanya sorban nggak pernah panjang, pas segini aja pemantes doang. Betul nggak? Nggak bisa sampai ke bawah gitu, luar biasa. Kemudian kita juga hati-hati kalau di orang kaya orang miskin, ya Allah kalau di orang kaya tahlil mantep banget saat afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Konsumsinya mantap, Dunkin Donat, Kentucky Fried Chicken, Prolidina kali ya. Kalau giliran yang miskin yang ngundang Pak Camat, ya Allah nggak pakai sorban, nggak pakai jas-jasa sampai baju koko, udah seminggu itu nggak salah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha. Konsumsinya cuma 3 macam Pak Camat. Tadi apa, gemblong sama combro apa aqua gelas 1. Bila perlu justru yang harus banyak kita ikut tahlil di orang-orang yang kurang mampu. Betul? Kalau seandainya ada uang, beli ala kadarnya sesuai dengan tradisi masyarakat sini. Betul? Hal yang semacam ini kita harus sadar. Banyak orang yang datang mendoakan ke pemakaman tidak dengan doa hanya bunga tabur, bunga tancap saja, tapi insya Allah anak-anak didik kita di Al-Ittihad tatkala dia terjun di mana saja, paham Nahdliyin tidak akan dilepas. Insya tidak sedikit Pak orang yang belajar dari pendidikan NU, begitu datang ke Jakarta lari dia berubah paham. Insya Allah santri-santri di sini juga termasuk si Michael. Mana Michael? Michael, saya mah curiga itu celana lepis belum dibuka langsung pakai sarung. Yang jadi masalah udah sunat apa belum dia ini? Ini saya juga bertanya tadi Pak. Luar biasa itu, beli rambut palsunya di mana Pak Kiai ya si Michael ya? Alhamdulillah, tapi kehidupan saya itu demikian dulu. Artinya apa? Saya main drama segala macam. Waktu SLA juga saya sebagai konseptor Pak Haji. Ada anak-anak bercinta, saya selalu bikin surat, itu uang jajan dari situ aja. Karena dari bapak jajan sedikit. Itu kan bapak dari ibu saya 10 Pak. Ya Allah kalau makan nasi adilnya bapak tuh ngejejer piring tuh 10 Pak. Goreng telur itu terigunya 2 kilo kali Pak. Telur dadar penggorengannya gede sampai begini semua satu itu uang jajan adil Pak, yang SD SMP SMA kan begitu Pak. Alhamdulillah nyambel nggak pakai sendok sambelnya Pak, pakai ulekannya ya asal tempel asal gitu sadar.
Ya Allah, tapi itu saya terapkan justru kepada anak saya, cuma kan porsinya beda. Dulu memang dalam keadaan sulit karena saking banyaknya anak, sekarang alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Ternyata walaupun kata orang krisis ekonomi, saya yakin datang ke sini juga insya Allah panitia tidak lupa akan membawa gedug goreng pulang kampung halaman ke Jakarta. Nggak enak juga nih Pak Kiai apa pemotoil yang tersenyum gitu ya, gampang. Sebetulnya gedug goreng juga sama saja masakan Sunda Pak. Gedug goreng ini kalau di Sunda kan kue ali ya Pak ya, kue cincin. Kalau gedug goreng bentuknya bulat, kalau kue ali kan lobang di Purwakarta juga sama saja. Kalau saya emang nggak jadi masalah mau ali mau kue gedug goreng terserah, yang adanya yang mana aja kan gitu, alhamdulillah. Jadi kalau saya ceramah ke Kuningan tuh ada tape ember hitam Pak yang dibungkus pakai daun jambu. Kalau saya ke Cirebon pemotoel sega jamblang. Insya Allah saya yakin kenangan Purwokerto tidak terlepas dari Sokarajanya gedug goreng insya. Kalau ke Pemalang saya suka mampir ya Allah, ke Brebes juga luar biasa. Itu telur asin di daerah toko-toko yes itu kan langganan saya kan. Alhamdulillah. Tahu yang jadi masalah ini gedug gorengnya udah beli apa belum nih Pak Kiai? Ini yang jadi masalah. Kalau belum beli berarti kan besok ngedadak pagi-pagi ya Pak Camatnya. Tenang Pak Camat, insya Allah jangan jadi pikiran. Kalau saya mah kalau ada mah alhamdulillah, kalau nggak ada mah ya kebangetan barangkali ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir ini padahal kalau saya bicara biasanya 2 jam Pak Camat, Pak Kiai. Kalau mulai naik jam 10 aja kita goyang terus. Nah kemampuan manusia ini kan terbatas Pak. Ibu-ibu ada yang duduknya begini, ya Allah begini aja. Ini ada yang asam urat Bang. Ini dapat dari kiai saya, tatkala sakit demikian baca inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika inna syaniaka wal abtar. Ditaruh di piring kecil itu ucapan pakai plastik kapas Pak, kasih air. Itu doa pertama doang 167 kali. Jangan bilang ya Allah ini obat, belum apa-apa kalah sebelum bertanding. Ini yang saya rasakan Bu. Jadi tasbih 33, pentol 1 jadi 100. 33, yang 33 nggak usah, pentol 100. Itu amalan almarhum orang tua saya. Dikasih badan, itu yang pegel-pegel hilang Pak. Airnya tambah lagi. Nggak setiap mau ngobatin baca itu. Pertama doang, alhamdulillah. Insya Allah yang mau mengamalkan insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini insya Allah menjadi saksi di hari kiamat. Dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang barusan dilantik di wisuda terjun dimanapun dia, insya Allah nahdien tidak hilang dari tangannya. Bu, jangan bergerak dulu sebelum doa. Nanti doa dari ulama setempat. Saya doakan yang sudah bergerak berdiri. Saya doakan mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Nah, insya Allah. Ini 1 jam setengah Ji, setengah 12, kasihan ibu-ibu udah doyong begini. Sebab nikmat hidup ini kan 4. Pertama makan, kedua minum, 3 bersetubuh, yang keempat tidur. Makan terus nggak minum seret, minum terus nggak makan kan kembung. Makan minum umur cukup, duit udah banyak, tapi sudah berumur nggak nikah-nikah, sayang amat, pukulan bedung ngegantung baru nggak kepake. Nikmat yang keempat tidur, tidak sedikit orang yang susah tidur. Kalau ibu susah tidur datang aja ke majelis taklim, insya Allah tidur. Insya tuh udah ada yang tidur nggak Bu? Ada, alhamdulillah. Tapi apapun alasannya tidurnya datang ke majelis yang mulia ini merupakan ibadah. Insya Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususon Bapak Kiai Ali Sadikin, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran Al-Ittihad 2 ini, insyaallah santri-santrinya menjadi santri-santri yang bermanfaat nanti di masyarakat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, Ibu serta adik sekalian saya hormati, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik dari Allah, yang buruk dari saya pribadi. Diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa ulama setempat dari saya Husain billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu fi masjidihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina salatan tunjina biha min jamil ahwal wal wa taqdi lana biha min al hajat wa tudhhirna bihi sayyi'at wa tarfa'una biha darajat tuballighuna biha aqsal ghaayati min jamil khairati fil hayati ba'dal man. Allah lutfa fi ma jaradu al maqadir. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'aluka min istinni wa din sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ista'adzaka min sayyidina nabiyina sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka mujurati wa sa'ma faratik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha waghfir lana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li arwahi walidina wa hababina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mahalil husanina wa abaina wa ummahatina wa banina wa banatina wa amana amatina wa khalina khalatina ikhwanina wa khawatina wa istiqbal ahbana min aqsanina wa man lahu qana alina wa li arwahi jami' ahli al-qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka qaribun tawad. Allahumma tawil a'marana wa sahih aziyadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi' amalana lil khairin qalbina syarr innaka syai'un qadir. Allahumma nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qadrika ba'dhi. Allahumma na'udzubika min jahdil bala'i wa tarki syaqai wa su'il qadam wa syarril adam. Khtim lana wa litina bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma na'udzubika min jahdil اللهم اجعل ولدنا من أهل العلم والخير وتجعلنا وإياه من أهل الشر دار. اللهم اجعل ولدنا من أهل العلم والخير وتجعلنا وإياه من أهل الشر دار. اللهم اجعل ولدنا من أهل العلم والخير والقرآن والاستقامة وتجعلنا وإياه من أهل الشر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا والمتين الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا ونسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا. ربنا اغفر لنا ولسبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا الدعاء إنك سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك تواب رحيم. وصلى الله على خير خلقه وسلم أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلم الحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.